Coba bayangin, kamu cuma nulis cerita lucu di blog pribadi, gak ada niatnya dicuan, cuman pengen ngeluarin unek-unek aja. Tapi siapa sangka, itu malah ngebuka jalan, jadi komedian, penulis buku, sampai jadi raja YouTube pada masanya. Namanya Bang Raditya Dika. Ya, pasti kalian udah gak asing lah dengar nama ini. Tapi yang ingin abang tanyakan adalah, seberapa paham sih kita sebenarnya tentang cara dia ngebangun personal branding yang kalem tapi kuat banget. Kenapa dia masih relevan terus dari era blog, kemudian layar lebar, sampai ke YouTube sekarang. Dan di sini kita mulai perjalanan kita, gak cuma ngebahas siapa Bang Radit, tapi gimana caranya dia bikin orang ingat sama gaya rumornya yang khas. Maka daripada itu kita masuk ke chapter pertama. Let's go! Bang Radit itu mulainya bukan dari kamera, tapi dari keyboard. Tahun 2005, dia nulis blog iseng berjudul Kambing Jantan, tapi isinya kisah-kisah absurd dia waktu kuliah di Australia. Tapi justru itu yang menjadi senjata utama dia, yaitu jujur, lucu, dan gak dibuat-buat. Buku itu meledak, jadi bestseller. Dari situ, orang udah mulai kenal dengan gaya dia, yaitu bodo amat tapi mikir. Bahkan sebelum orang ngomongin soal personal branding, Bang Radit ini udah punya ciri khas banget gitu. Bang Radit itu bukan cuma lucu, tapi dia konsisten jadi diri sendiri. Mau di stand up komedi, mau di buku, mau di YouTube, sampai ke film, semua kontennya itu punya satu benang merah, yaitu nyeritain keresahan diri dengan gaya yang kocak. Dan ini sebenarnya penting banget buat personal branding. Lo nggak harus lebay, cukup jujur, dan relate sama audiens. Itu yang bikin dia bisa survive dari generasi Friendsters sampai TikTok sekarang. Tapi sebenarnya teori doang nggak cukup. Coba kita lihat studi kasus contoh nyatanya dari Bang Raditya Dika. Kalian pasti pernah lihat Malam Minggu Miko. Awalnya web series YouTube, lalu pindah ke TV, tapi yang keren, feel-nya itu tetap sama. Radit tetap jadi Radit. Cowok yang absurd, kocak, dan deket banget sama realita cowok-cowok yang jomblo. So, itu kekuatan storytelling-nya dia. Format boleh beda, platform boleh ganti, tapi karakter dan pesannya tetap konsisten. Jadi kesimpulannya, personal branding Bang Radit itu bukan tentang pencitraan aja, tapi tentang jujur sama diri sendiri, lalu ngasih nilai ke orang lain dengan cerita dia. Dan Bang Raditya Dika menurut abang udah nunjukin itu dari awal sampai sekarang. Jadi kalau kalian ngerasa harus jadi si paling kalem, si paling kocak, si paling absurd, si paling lucu demi dikenal orang, maka harus ingat Bang Raditya Dika. Mulailah dari keresahan, cerita dengan gaya kamu, dan biarkan konsistensi yang ngebangun brand kamu. Jadi sebagai penutup, kalau kalian suka dengan breakdown video yang seperti ini, jangan lupa klik dan share konten abang ini ke teman kalian yang juga pengen mulai bikin konten dan bangun personal branding. Dan di chapter berikutnya, kita bakal bahas seseorang yang brandingnya jauh banget dari Bang Raditya Dika. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar. So, sampai jumpa di next video.